trafo SMAW ya, yang dikenal kita trafo las listrik. Nah, ada 3 jenis nih, harus kita paham nih, ada 3 jenis ya. Pertama, sama, dua ini sama merek Ryu ya, bukan endorse ya ini, karena beli aja yang Ryu ya. Terus ada Motoyama ya, ini 3 spek ini berbeda-beda, yang ini ya, ini 450 watt ya, nanti saya jelaskan. Terus yang ini 160 ampere ya. Terus yang ini 200 ampere ya. Ini masih di ruang lingkup ya, trafo DC ya. Yang pertama yang 450 watt, kita harus tahu kebutuhan 450 watt. Ini beda-beda kebutuhan nih, meskipun trafonya ibaratnya sama trafo, jadi tapi ini beda-beda kebutuhannya. 450 watt ini yang sering kita gunakan untuk las-las di rumah ya. KWH 1300 bisa. Di kene nggak pakai bapak nih? Kene. Oh, memang jago kameramen ya. Baru ulang nih, Pak. Ya, 450-an nih. Ini untuk las kita biasa. Di rumah bisa, tapi dengan ya minimum 1300 ampere. Ya di rumah, untuk di rumah nih. Yang nak kelas di rumah, pakailah 450 watt karena yang paling kecil. Tapi KWH-nya Bapak sarankan yang ya maksimal 3.500, minimal 2.800. Kalau 1.300 bisa, tapi harus dimatikan dulu. Ada AC dimatikan, kulkas, TV dimatikan. Kalau enggak dia dodek atau shutdown ya. Ini lebih agak besar. Kalau kalian pakai ini di rumah, kalau dengan kapasitas KWH kalian 1.300 itu nggak bisa. Ya, langsung down dia. Karena ini minimal 2.800 KWH-nya. KWH yang kalian di rumah, ya, KWH yang di rumah. Ya, kalau kalian pakai ngelas untuk di sini yang apa? 160 ampere ini nggak bisa. Minimal KWH kalian 3.500 minimal, mungkin baru bisa kelas continue. Tapi kalau untuk ngetek ya pakai yang kecil ini aja ya. Tapi itu juga tergantung di elektrodanya sama kebutuhan kelasnya yang kita las. Apalagi yang menggunakan 200 ampere ya. Kalau kita ngelas di rumah pakai 200 ampere, kita colok ya pasti down, pasti, karena ini beda-beda kebutuhan, kecil, sedang, besar. Kenapa? Ya, karena kebutuhan. Kalau kita ngelas yang ya pelat tipis, ya pelat tipis, terus pakai elektroda yang agak kecil, ya kita pakaikan yang ini. Ya, elektroda yang 2 ya 1,6 bisa kita pakai ini. Tapi kalau kita pakai yang 160 ampere tuh mungkin kawat 2 ukuran elektroda ya. Karena Bapak jelas elektroda nanti ya. Kita cara mengoperasikan ini dulu ya. Di sini ada tombol on off. Kita masuk operasional. Ini ada tombol on off ya. Ketika kita on ya, ini kita on, dia trafo nyala. Terus lihat instalasi ini dulu. Sebelum kita on, lihat instalasi. Ini ada untuk kabel massa, klem massa. Ini ya, ini untuk klem massa. Ini biasa dipasang ke tanda min ya. Terus ini untuk klem tang ya, klem elektroda. Ini biasa dipasang di plus ya. Bisa nggak Pak kebalik Pak ya? Bisa nggak kebalik? Bisa kebalik ya. Yang ini di yang klem massa di plus, yang klem untuk kawat di min bisa. Tapi itu tergantung kebutuhan. Dia nyala
tapi penembusannya kurang, penetrasinya kurang, ya. Jadi yang umum aja ya kita pakai, yang di klem di plus, ya, yang di klem masa di min, ya. Oke, kita pasang dulu, kita pasang dulu ini. Pasang semua, biar tahu ya. Untuk elektroda ini kita pakai, kita las nantinya. Oke, ini udah terpasang ya. Oke, ini jangan dilihat ya, karena ini review aja. Jangan dilihat, soalnya nanti kalau ngelihat itu harus pakai safety-nya, pakai kacamata las, topeng lasnya. Oke, ya. Ini saya hidupkan. Ya, hijau berarti udah nyala. Di sini ada benda kerja. Kamera selamat. Benda kerja ini ke klem. Oke, lanjut ya. Oke, ini sekarang Bapak menggunakan kawat 2,6 RD 260 dengan kode E6013 ya. Nanti kita diterangkan ya untuk elektroda. Kita setting dulu ampernya sekarang. Ini Bapak menggunakan ampere 60 ya dengan kawat ini. Ya, ampere 60 dengan kawat ini. Oke. Jangan lihat dulu ya, karena ini hanya review. Oke. Kita tes dengan ampere 60 dengan kawat 2,6. Ya. Tersendat ya, tersendat. Karena apa? Dia ampernya kecil. Ya, tersendat, terus ya hasilnya agak tebal ya. Hasilnya agak tebal ya dengan kawat 2,6. Kita coba di sini ya pakai trafo las 160 ampere dengan tadi 60 ya. Ini 60 ya. Sekarang ini 60. Oke, kita coba yang 160 ampere. Ini pakai 150 watt. Sekarang 160 ampere dengan elektroda yang sama. Kuping. Halo everybody. Abir. Main Abir. Tapi betul no. Nah, bentar, Bapak salah. Slow. Salah. Manusia. Oke. Nah, ini baru benar nih. Nah, dia agak makannya lebih dalam nih. Karena pakai yang trafo lebih besar, ya. Ya agak lebih dalam, ya, lebih dalam. Lebih dalam. Terus kita gunakan yang 200 ampere. Kita lihat. Ah, ini ya mantap. Ya. Kita gunakan yang 200 ampere. Foto Yamaha. Hikaru. Punya. Yamaha udah. Nah, kita gunakan yang 200 ampere. 200 ampere dengan posisi ampere yang di sini 60 ya. 60. Ya, 60 ya, 62 bisa nggak apa-apa. Ya, ini 60, 60, 60. Kita lihat hasilnya. Maaf guys, ada kendala guys. Udah ya. Nah, matangnya lebih dalam lagi, ya, karena patrafonya lebih besar. Paham ya? Oke, Leandi. Jadi intinya YouTube penggunaan trafo ini, jika kita menggunakan pelat yang lebih
tapi kita mau menggunakan yang lebih ibarat continue untuk pengelasan, kita boleh pakai trafo yang 120 ampere. Terus yang 200 ampere ini yang lebih plat tebal. Terus elektrodanya bisa kita gunakan yang 3,2, 2,6 ya, bisa. Lebih ampere lebih besar karena kapasitasnya biar trafonya nggak meledak kalau kita nak ngelas plat yang tebal. Ada yang lagi yang lebih continue, yang di ruang sebelah itu 3 pas ya, itu AC. Ini DC ya, masih 2 pas, itu yang 3 pas AC. Itu untuk yang kawat lebih besar, bisa kawat 4 ya, 4,6, kawat 5 dan seterusnya itu dengan yang plat-plat lebih dari 50 ya. Plat 5, plat 8, 10, plat apa yang lebih tebal lagi, bisa kita pakai 3 pas. Paham ya? Jadi apa? Kalau kita mau ngelas plat tipis berarti elektroda lebih kecil. Ingat ya, kalau kita mau menggunakan mau ngelas yang plat yang lebih tipis berarti cukup menggunakan elektroda lebih kecil. Tapi kebutuhan elektroda belum kami jelaskan ya, elektroda yang khusus ya, yang menggunakan untuk besi, aluminium dan sebagainya. Oke? Paham ya? Paham. Itu aja dari Bapak ya, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, share,